Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berharga ini saya nama Yohanes Batista Muapero dengan nomor NIM 0910000054 semester 4 Fakultas Hukum Universitas Nusa Nipah Indonesia. Pada kesempatan yang berharga ini saya mengajak kita semua membahas topik-topik yang akan saya bawakan. Di antaranya jenis ragam perdagangan barang pariwisata di Kabupaten Sika, tanggung jawab pihak-pihak dalam transaksi bisnis pariwisata perdagangan barang pariwisata di Kabupaten Sika, bentuk perlindungan hukum terhadap ragam perdagangan barang pariwisata di Kabupaten Sika, dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa perdagangan barang pariwisata di Kabupaten Sika, proses penyelesaian sengketa terhadap ragam perdagangan barang pariwisata di Kabupaten Sika, dan argumentasi hukum. Untuk itu kita akan masuki topik yang pertama berkait dengan ragam perdagangan barang pariwisata di Kabupaten Sika. Di antaranya tenun ikat yang berasal dari Sanggar Budaya Berdansina Watu Blapi, Desa Kajawait, Kecamatan Hibakloang, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, yang berdiri sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang. Di Sanggar Berdansina menyediakan berbagai hal yang menarik, di antaranya adanya tarian-tarian tradisional, adanya tenun ikat yang berasal dari bahan-bahan alam yang memberikan warna serta corak-corak yang memiliki karakteristik yang kuat yang mampu memberikan daya tarik kepada para wisatawan untuk memperoleh dan dapat digunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan di masyarakat. Dengan adanya penyediaan sarung oleh Sanggar Budaya Berdansina dapat menjadi salah satu jenis ikon penyelenggaraan perdagangan pariwisata di Kabupaten Sika untuk tahun 2022 dan tahun-tahun kedepannya. Untuk itu kita akan lanjut ke topik yang kedua berkaitan dengan tanggung jawab para pihak dalam penyelenggaraan perdagangan barang pariwisata di Kabupaten Sika, di mana para pihak ini diantaranya yang pertama pelaku usaha. Pelaku usaha yang mendirikan dan menjadi pemimpin dalam usaha kepariwisataan dengan menyediakan produk yang menarik yang secara tidak langsung membawa keberuntungan dalam berbagai sektor. Yang kedua, pemerintah sebagai pihak yang mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Dan yang terakhir, masyarakat lokal. Masyarakat lokal adalah masyarakat yang bermukim di kawasan wisata. Mereka merupakan salah satu faktor penting dalam pariwisata karena sesungguhnya mereka lah yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata. Dengan adanya tanggung jawab dari setiap peran baik dari masyarakat, pemerintah, dan pemerintah pusat dapat membangun kerjasama yang mampu meningkatkan sumber daya manusia dan dapat melestarikan sumber daya alam yang ada. Untuk itu kita masuki topik yang ketiga berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum, di mana bentuk perlindungan hukum yang saya gunakan pada saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dalam perlindungan dan pelestarian objek wisata. Daerah objek wisata memiliki keuntungan yang sangat besar untuk menunjang sistem perekonomian di daerah tersebut. Dalam hal ini harus ada payung hukum untuk melindungi dan melestarikan objek wisata dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Peran hukum di sini telah dicantumkan dalam Undang-Undang Kepariwisataan Pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata. Yang kedua, merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dari ayat 1 telah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai. Sehingga pasal 64 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menegaskan bahwa ayat 1
setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Ayat 2. Setiap orang yang karena kelalaian dan hukum merusak fisik atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada pasal 27 dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Adapun peraturan daerah Kabupaten Sika nomor 3 tahun 2007 tentang usaha pariwisata pada pasal 43 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang dan wisatawan dilarang a. merusak sebagian atau seluruh fisik objek, daya tarik dan atau kawasan pariwisata, dan b. melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan hukum. Maka ketentuan pidana diatur pada pasal 49 ayat 1, 2, dan 3. Di antaranya ayat 1, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Ayat 2, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran. Ayat 3, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak mengurangi ancaman pidana yang telah ditetapkan dalam ketentuan. Litigasi dan non-litigasi. Litigasi merupakan suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskan dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa ini melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution, solusi menang kalah. Sedangkan sengketa non-litigasi ialah penyelesaian dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non-litigasi ada 2 macam, yakni arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. 2 proses yang saling keterkaitan dalam penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan usaha barang kepariwisataan. Pilihlah salah satu tempat penyelesaian lebih efektif menurut Anda dan meyakinkan memenuhi segala hak untuk wujudkan keadilan dalam penyelesaian sengketa barang kepariwisataan yang sedang Anda jalani. Demikian kita akan masuk pada argumen hukum yang terakhir. Dengan argumen hukum atas penjelasan tadi, ini membuat kita dan saya menyadari bahwa segala bentuk produk jika dilindungi, dilaksanakan dengan baik, menjalankan dengan baik, dengan praktis efektif, maka akan menaikkan hasil yang maksimal dan memenuhi segala kebutuhan, keinginan, hasrat dari setiap orang. Untuk itu, demikian, terima kasih telah menyaksikan, menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.